everyone, welcome back to my YouTube channel. Di era yang serba digital ini, tentunya video pembelajaran itu sangat diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar, apalagi dalam masa pandemi ini yang mana kegiatan belajar mengajar itu masih dilakukan secara daring. Nah, di sini aku akan membantu Bapak Ibu guru atau teman-teman semuanya yang ingin membuat video pembelajaran dengan cuma modal HP dan mudah banget caranya. So, sebelum kita ke tutorial dan tipsnya, kita lihat dulu kira-kira video yang akan kita bikin nanti itu hasilnya akan seperti apa. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di video yang pertama, untuk memahami lebih mendalam topik 18 tentang nilai dan hak, Ibu membagi dalam 3 video pembelajaran. Video pertama tentang nilai. Video kedua yang sekarang kalian saksikan, kita akan bahas tentang hak asasi manusia dan hak anak. Video ketiga tentang hak reproduksi dan seksual. Di video ini, yang akan kita lakukan adalah 1. Review materi, 2. Tujuan pembelajaran, 3. Hak asasi manusia dan hak anak, 4. Identifikasi hak anak, 5. Penugasan. So, untuk membuat video yang seperti tadi, kita butuh beberapa hal yang harus kita perhatikan dan juga bahan-bahan yang harus kita siapkan. Dan yang pertama yang terpenting adalah green screen-nya atau background yang warna hijau itu. Nah, kalau teman-teman semua mempunyai tembok yang warnanya hijau, teman-teman bisa pakai itu. Tapi kalau tidak punya, teman-teman bisa beli backdrop atau beli green screen atau layar warna hijau di marketplace, bisa di Shopee atau bisa di Tokopedia atau sebagainya. Nah, harganya itu sangat murah, berkisar antara 10.000 sampai dengan 20.000. Jadi dengan harga segitu teman-teman bisa buat video. Nah, tapi aku ngasih tips di sini, kalau beli kainnya harus yang agak tebel ya guys, karena kalau tipis itu nanti penghapusan backgroundnya nggak bisa rapi. Nah, kenapa sih harus warna hijau? Karena warna hijau itu untuk mempermudah penghapusan backgroundnya. Dan yang kedua yang kita perlukan adalah clip on. Nah, clip on ini berfungsi untuk memperkeras suara kita dan juga meredam suara-suara dari luar. Tapi kalau teman-teman belum punya clip on, it's okay. Nanti aku akan ngasih tutorial cara besarin volume pakai aplikasi yang akan kita gunakan untuk edit videonya nanti. Dan yang ketiga, kita harus perhatikan pengambilan gambarnya. Untuk pengambilan gambarnya di sini, kalau pakai HP, usahakan teman-teman mengambilnya secara portrait atau kameranya itu berdiri, jadi HP-nya itu berdiri kayak gini, nggak tidur kayak gini ya. Kalau kayak gini itu kan landscape. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau kita mengambil gambar dalam bentuk landscape itu memberikan efek pendek di tubuh kita dan juga pergerakan kita itu kurang fleksibel. Dalam pengambilan gambar ini juga teman-teman juga harus memperhatikan pencahayaannya juga. Usahakan teman-teman mengambil gambar di luar atau misal kalau di dalam ruangan harus di depan jendela dan juga nyalakan lampunya ya. Kalau teman-teman punya ring light, teman-teman bisa pakai itu juga. Oke, yang keempat, kita langsung aja ke pengeditan videonya. Nah, aplikasi yang aku pakai untuk edit video pembelajaran, aku pakai satu aplikasi yaitu pakai KineMaster. Teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store atau juga download di link yang udah aku taruh di deskripsi box itu sama aplikasi yang aku pakai. Pastikan untuk teman-teman tonton tutorialnya step by step supaya nggak kebingungan atau kesulitan. But sebelum ke tutorialnya, aku mau minta teman-teman untuk support channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya ya, supaya channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. So guys, langsung aja kita ke tutorialnya. Selain pengambilan gambar dalam bentuk portrait, hal yang harus kita perhatikan adalah jangan memakai baju yang ada warna hijau atau birunya, supaya saat kita menghapus background warna hijaunya, baju kita itu nggak ikut terhapus ya. Nah, setelah kita take videonya, kita langsung pergi ke Google untuk cari background untuk pengganti background warna hijaunya. Nah, di sini kita akan pakai background classroom dari Pinterest. Cari aja seperti ini, background classroom Pinterest. Kemudian dia akan muncul di bawahnya, ini banyak banget. Teman-teman klik ini aja. Lalu teman-teman cari background yang kalian suka. Misalnya background ini, cara downloadnya tinggal klik pada titik 3 ini, kemudian download image dan download lagi, otomatis dia akan tersimpan di galeri teman-teman semuanya. Nah,
Selain itu, teman-teman juga bisa nyari koleksi, ada banyak banget. Kalian perlu yang mana, di download aja. Kalau sudah mendownload background yang teman-teman ingin pakai, langsung aja buka aplikasi KineMaster-nya. Kita akan bikin proyek baru dengan cara klik tanda plus di sini, kemudian pilih rasionya yaitu 16:9 ya. Setelah itu, masukkan background yang udah kita download tadi, background classroom, ada di file download. Masukkan satu aja, seperti ini. Kemudian centang. Karena ini backgroundnya kurang pas di layar, jadi kita atur aja backgroundnya dengan cara klik pada background ini, kemudian pilih icon tengah-tengah ini, lalu klik tanda sama dengan. Setelah itu tinggal kita zoom aja bagian sini sampai dia layar warna hitamnya itu tertutupi. Nah, kayak gini kita centang. Sekarang kita akan masukkan video rekaman pembelajaran kita dengan cara klik lapisan, kemudian pilih media, lalu masukkan rekaman video pembelajaran teman-teman semua ya, dengan cara seperti ini. Tinggal diklik aja. Kalau muncul kotak dialog seperti ini, pilih kodekan ulang ya. Oke, tunggu sampai dia itu mengkodekan ulang. Nah, ini udah selesai. Kalau udah selesai seperti ini, kita akan tarik durasi backgroundnya sama dengan durasi video kita yang di bawah, seperti ini. Kemudian balik ke depan. Nah, sekarang kita akan memotong bagian yang tidak terpakai dengan cara klik videonya, kemudian pilih pemangkasan. Kita akan potong bagian sini yang tidak terkena layar warna hijau atau green screen-nya. Lalu sekarang kita akan menghapus background warna hijaunya, klik kunci chroma, kemudian kita pilih aktifkan. Nah, seperti ini. Untuk merapikan atau menghaluskannya, kita bisa mainkan di sini. Kita bisa tambah kurangkan. Diatur aja sampai backgroundnya itu bisa terhapus dengan halus. Nah, ini dia kayaknya kurang halus, warna hijaunya itu masih terlihat, jadi aku mau atur lagi. Oke, kalau udah, sekarang akan aku coba putar untuk masukkan tulisan-tulisannya. Di video yang pertama, untuk memahami lebih mendalam topik ketika sampai pada bagian yang ingin kalian masukin tulisan, di pause aja. Video pertama. Nah, di sini kita akan masukin tulisan dengan cara klik pada lapisan, kemudian pilih teks. Di sini cuma poin-poin aja yang aku tulis, tapi aku nulisnya satu-satu ya, biar dia itu lebih menarik. Nah, supaya lebih menarik lagi, kita scroll ke bawah untuk kita tambahin latar belakang, kita aktifin. Lalu, untuk warnanya kita ubah menjadi warna kuning supaya dia itu lebih cerah. Nah, kita itu aktifin 100%. Sudah itu kita klik lagi untuk kita ubah warna tulisannya itu menjadi warna hitam. Kita atur letak tulisannya di bagian samping papan tulis ini. Nah, kalau udah rapi, sekarang kita akan kasih animasi masuk pada tulisannya. Kita pilih yang pop. Durasinya 1 aja, lalu kita centang. Nah, untuk mempermudah ke poin-poin berikutnya, di sini ada 3 poin yang ingin aku tulis. Kita klik aja pada tulisan ini, lalu pilih titik 3 pada samping kiri untuk kita duplikat. Ini udah terduplikat, jadi kita edit aja salah satunya. Kita hapus, kemudian kita ganti poin yang kedua. Oke, seperti ini. Kita taruh aja di bagian bawah kata nilai. Kita lakuin hal yang sama ke poin yang nomor 3, diduplikat, kemudian tinggal diganti aja seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita atur peletakannya sampai dia itu rapi. Kalau udah, sekarang kita tarik durasinya masing-masing. Kata nilai kita tarik sampai akhir, kemudian poin kedua juga dan poin ketiga juga. Ini terlalu berlebihan, jadi aku sejajarkan seperti ini. Nah, sekarang kita akan atur supaya tulisannya itu muncul satu persatu dengan cara kita putar aja videonya. Nah, ketika sampai poin kedua, kita pause, kemudian klik pada poin kedua, lalu pilih tanda gunting ini, kemudian pilih yang pangkas ke kiri playhead. Oke, otomatis dia akan terpotong seperti ini. Nah, kita putar lagi. Ketika sampai pada poin ketiga, kita tunggu. Nah, poin ketiga kita pause, kemudian kita klik poin ketiga, lalu pilih icon gunting, kemudian pilih pangkas ke kiri playhead. Otomatis dia akan terpangkas dan nanti munculnya akan satu persatu ya, seperti contoh videonya.
Sekarang kita akan atur supaya video kita tidak menabrak tulisan ini. Kita klik pada tulisannya, kemudian kita pilih titik 3 di sini, lalu pilih pindah ke belakang. Usahakan semua tulisan kita atur pindah ke belakang ya, supaya hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau pembahasannya udah selesai pada detik ini, kita harus potong sisa-sisanya ini dengan cara klik itemnya satu persatu, contoh seperti ini, kemudian pilih tanda gunting, lalu pangkas ke kanan playhead. Lakukan hal yang sama ke semua itemnya, klik, kemudian pilih pangkas ke kanan playhead. Backgroundnya juga kita potong karena kita ingin ganti background. Oke, kalau udah rapi seperti ini, kita tinggal tambahkan background aja dengan cara pilih media, lalu kita masukkan background yang kedua, yaitu yang ada di file download. Karena backgroundnya ini kurang pas di layar, jadi kita atur seperti tadi. Kemudian kita zoom seperti ini sampai warna hitamnya tertutupi. Oke, kembali ke depan sini, paling depan, sejajar dengan background yang baru, kita klik lapisan, kemudian pilih media untuk masukin video yang kedua. Sama seperti yang pertama, kita pangkas dulu bagian yang tidak terkena background warna hijaunya dengan cara klik pemangkasan, kemudian diatur aja. Nah, kalau udah, sekarang kita akan panjangin durasi backgroundnya sama dengan durasi video kita. Oke, di slide yang kedua ini yang ingin aku bedakan adalah cara masuk tulisannya. Tapi sebelum itu, kita hapus background videonya dulu. Background warna hijau ini, klik aja pada kunci chroma, kemudian kita aktifkan. Seperti tadi, kita atur sampai dia itu terhapus dengan halus. Kalau udah di bagian depan sini kita rapikan, kita atur sampai dia itu benar-benar sejajar dengan backgroundnya. Sekarang kita putar, kita akan cari di bagian mana kita ingin memasukkan tulisannya. Nah, bagian sini, kita klik lapisan, kemudian pilih teks. Ini ada beberapa poin, namun beda dari yang pertama. Di sini poin-poinnya aku langsung tulis semuanya, ada 5 poin. Aku mau ganti warnanya jadi warna hitam aja supaya dia itu terlihat lebih jelas. Kemudian supaya lebih rapi, kita atur rata kanan kirinya. Nah, kita scroll ke bawah, kita cari bagian pilihan teks, kemudian kita pilih aja rata kiri. Oke. Nah, sekarang panjangin durasi tulisannya sampai ke bagian akhir ya. Kalau udah seperti ini, kita akan kasih animasi masuk dengan cara klik, kemudian pilih animasi masuk. Kita akan pilih animasi masuk yang seka ke bawah dengan durasinya itu 5 supaya dia itu lebih lambat. Oke guys, kalau udah, dia itu akan jadinya seperti ini. Nah, langsung masuk ke satu persatu ya. Oke, supaya badan kita itu nggak nabrak tulisannya, kita atur seperti tadi, kita klik pada tulisannya, kemudian pilih pindah ke belakang. Oke, jadi dia nggak nabrak lagi. Nah, sekarang kita balik ke depan untuk nambahin audionya dengan cara klik pada audio, lalu masukin background yang ingin teman-teman pakai. Caranya seperti ini, klik pada icon tambah. Nah, supaya suara kita itu nggak kalah sama backsoundnya, kita atur backsoundnya, kita klik, kemudian pilih icon speaker di sini, lalu kita atur volume audionya, jadi sekitar 30-an. Kalau udah kita centang. Nah, kalau misalnya suara teman-teman di video juga kurang keras, kita klik aja, kemudian kita pilih speaker, lalu kita tambahin volumenya jadi 200. Nah, kalau masih kurang keras, aktifkan kompresornya. Tapi di video ini udah cukup keras, jadi aku nggak perlu aktifin kompresornya. Oke, kita centang dan lakukan hal yang sama ke video yang berikutnya. Jadi volumenya kita tambah jadi 200 supaya dia itu lebih terdengar. Nah, kalau udah selesai, sekarang kita akan simpen videonya dengan cara klik tanda panah di atas. Kemudian teman-teman bisa pilih resolusinya, ini yang paling tinggi, kemudian resolusinya kita pilih yang 1080 supaya dia tuh kualitasnya bagus. Kalau udah, tinggal kita ekspor, kemudian tunggu sampai videonya itu tersimpan di galeri teman-teman semuanya ya. Nah guys, itu tadi tutorialnya gimana? Gampang kan? Kalau teman-teman masih merasa kesulitan dan pengen langsung jadi instan, teman-teman bisa menggunakan jasa edit video di aku. Teman-teman bisa cek Instagram ipina.project. Di situ
teman-teman bisa menggunakan jasa edit video dengan harga yang sangat terjangkau. So guys, itu tadi tutorial dari aku. Kalau kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, komen di bawah ya. Teman-teman bisa kasih saran ke depannya, teman-teman pengen aku bikin video tentang apa, dan juga like and share ke teman-teman kalian dan sosial media kalian. Thanks for watching.